Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Bidang Minat Promosi Kesehatan semester 7. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang nafsa dan rokok. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Klaran Melantunan. Kedua, Ika Mesari Telombanua. Ketiga, Herti Runtuwene. Dan keempat, Prilly Liu. Nah, sekarang kita masuk pada materinya, nafsa. Apakah kalian pernah dengar apa itu nafsa? Dari mana asalnya nafsa? Dan bagaimana efeknya terhadap tubuh kita? Yuk, mari kita cari tahu bersama. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Zat-zat tersebut merupakan zat kimia yang mampu merubah fungsi mental dan perilaku seseorang yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui mulut, dihirup maupun disuntikan. Narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Awalnya kita tertarik akan solusi yang ditawarkan zat tersebut atau dari perkataan orang lain yang menawarkan kepada kita. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin nafsa seolah dapat mengatasi permasalahanmu, tapi ini hanya sesaat, dan yang lebih parahnya yaitu ketergantungan. Dan situlah awal mula nafsa merusak kehidupan kamu, mulai dari dampak kesehatan sampai pada dampak sosial dan psikologis, yang akhirnya menghancurkan masa depan kamu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kayaknya kamu perlu memikirkannya lagi untuk mencoba nafsa, bahkan ketika orang terdekat kamu yang menawarkannya. Mungkin awalnya sulit, tapi kamu bisa menolaknya. Katakan bahwa nafsa bukan buat kamu. Kamu bisa kok memperdulikan mereka yang tergantungan, ajak mereka untuk mencari informasi bersama tentang mengatasi dampaknya. Jadi, dengan cara apapun nafsa menghampiri kita, kita tetap bisa menolaknya. Selanjutnya, rokok. Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apakah sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Per satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat carcinogenic atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida atau CO, benzena, formaldehida, hidrogen, sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan CO, dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen, dapat meningkatkan resiko leukemia atau kanker darah.
Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya fase tar atau fase partikular, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan resiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa tenang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang, dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi, sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil, menyebabkan kelainan pertumbuhan janin lahir prematur hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil, yang disebut dengan treat hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia, menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi lebih baik menghindari merokok. Bila orang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok.